فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din azakumullah, kita masih membahas tentang sifat ru'yah, bahwasanya Allah SWT itu bisa dilihat, dan itu adalah salah satu nikmat tertinggi yang akan didapatkan oleh seorang hamba di dalam surga, yaitu melihat kepada wajah Allah SWT. Dan ini adalah perkara yang mujma'un alaihi, perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Nah, dan hadis-hadis yang datang tentang masalah ru'yah ini adalah hadis-hadis yang telah sampai pada derajat mutawatir. Artinya jalan-jalan hadisnya sangat banyak, yang mustahil semua perawinya itu saking banyaknya mustahil untuk diajak sepakat berbohong demi memunculkan informasi ini bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Karena kalau satu dua kan mungkin diajak kong kali kong ya. Ya kita bilang aja ya, tadi ada kejadian di sana tabrakan. Kalau dua orang mungkin, tiga masih mungkin ya. Ya, tapi kalau yang menceritakan sudah sangat banyak, ya, mungkin ada 20 orang ngasih tahu kamu ada kejadian tabrakan di sana misalnya. Kan mustahil 20-nya itu apa ini? Sepakat bohong, kita munculkan berita hoax ini. Iya kan? Nah, kenapa? Jalannya semuanya apa? Berbeda-beda. Apalagi yang nyampaikan ke kamu saling tidak mengenal ini. Si A sama si B nggak kenal-kenalan ini. Iya kan? Saking banyaknya jalannya, iya, nggak mungkin kayaknya mereka ini semuanya kong kali kong untuk memunculkan berita apa? Palsu ini. Gitu. Itu namanya mutawatir. Dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis mutawatir. Ini jalur-jalurnya sangat banyak. Saking banyaknya mustahil mereka itu semuanya sepakat untuk berdusta. Gitu. Terakhir kita sampaikan ya sudah tentang hadis yang menetapkan ar-ru'yah, ya, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian nanti pasti akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama, ya. Saking jelasnya, saking mudahnya, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu dorong-dorongan. Setiap orang tinggal melihat ke arah atas, iya kan? Nah, karena Allah itu sifatnya di atas. Nah, tinggal melihat ke atas, maka mereka semuanya akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kaifiyah, ya, metode penglihatan tersebut. Qala wa makna bi ghairi ihatah
wala kaifiyah. Dan makna ucapan Al-Imam At-Tahawi tanpa ihatah, tanpa pencakupan. Ini melihat tanpa mencakup dari segala sisi. Karena Allah itu terlalu besar untuk bisa kita cakupi dengan penglihatan kita. Untuk kita bisa mengetahui dan mendapati objeknya Allah itu dari segala sisinya. Jangankan Allah yang paling besar, zat yang paling besar itu adalah Allah. Tiap hari kita sholat kita bilang Allahu Akbar. Akbar itu isim tafdhil. Ya, Allah itu yang paling besar. Artinya nggak ada zat yang paling besar melebihi Allah SWT, nggak ada. Ya. Sedangkan sesuatu yang besar saja, nggak sebesar Allah, itu kita bisa melihatnya tanpa mencakup, ya, tanpa meliputinya dari berbagai sisinya. Gunung, berapa persennya lah yang bisa kamu liputi dengan pandangan? Iya kan? Sisi yang nggak terlihat jauh lebih besar. Hah? Sisi yang tidak terlihat dari gunung itu jauh lebih besar atau sisi yang terlihat oleh pandangan kita? Jauh lebih besar yang tidak terlihat. Artinya kalaupun kamu melihat gunung, tapi kamu tidak mampu ihatoh, itu hal yang berbeda. Ihatoh itu kamu tahu dari segala sisinya, kamu melihatnya. Gitu. Jadi anggap pun kita memang bisa melihat, tapi kita itu tidak bisa meliputi dan mencakup Allah dari segala sisinya penglihatan kita itu. Gitu. Wala kaifiyah, dan tanpa tata cara yang diketahui. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita sendiri bagaimana caranya melihat Allah Subhanahu wa taala. Makna ucapan ini annahum la yuhituna billahi azza wa jalla. Mereka tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Meliputi artinya menjangkau dari segala sisi, gitu. Tidak ada sisinya Allah itu yang lepas, yang tidak terlihat. Mereka tidak mampu meliputi Allah Azza wa Jalla. Wa yarawnahu subhanahu bighairi ihatah. Mereka melihat Allah Subhanahu tanpa pencakupan dan peliputan. Wallahu azim la yumkinul ihatah bihi. Allah itu besar, maha besar, yang tidak mungkin untuk bisa dicakupi. Yang tidak mungkin bisa pandangan kita itu menjangkau Allah dari segala sisinya. Kenapa? Terlalu besar Allah. Sementara kitanya terlalu apa ini? Kecil. Ya kita melihat bumi ini saja berapa persennya lah coba yang terlihat oleh kita. Iya kan paling yang kita pijak saja. Sisi-sisi bumi yang lainnya itu sama sekali tidak terjangkau oleh pandangan kita. Tapi kita bisa melihat buminya? Bisa, sebagian kecilnya bisa. Lah ini bumi seberapanya lah dibandingkan dengan zatnya Allah. Itu yang dimaksud tadi bi ghairi ihatah. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha untuk menjelaskan masalah ini dalam ayat yang ke-110. Surat Thaha ayat 110 Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak bisa meliputi dan menjangkau Allah secara keilmuan. Artinya masih banyak aspek dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui, gitu. Kita kenal Allah, kita tahu Allah, iya, tapi hanya sebagiannya saja, gitu. Wa qala jalla wa ala. Nah, terus gini, ada orang yang mengaku sudah tidak wajib lagi baginya untuk melaksanakan syariat karena sudah sampai tingkatan makrifat katanya. La ilaha illallah. Makrifat artinya kan mengenal, ya. Sudah kenal, sudah paham, sudah ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak lagi wajib menjalankan syariat. La ilaha illallah. Padahal tidak ada manusia yang lebih makrifat daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih kenal tentang Allah daripada Nabi SAW? Itu saja pun sampai akhir hayatnya beliau masih sholat berjamaah ke masjid, masih dipapah, bahkan beliau masih melaksanakan syariat Nabi. Masa Nabi nggak sampai tingkatan makrifat kayak mereka-mereka itu? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa qala jalla wa ala. Ada lagi yang mengatakan esensi dari sholat itu kan ingat. Bagaimana firman Allah SWT, aqimis sholata li dzikri, kata mereka. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi esensinya itu ingat. Kalau udah ingat ya udah nggak perlu lagi apa? Sholat. Sholat hanya wadah untuk bisa ingat Allah. Kalau udah ingat ya berarti nggak perlu apa?
Lah siapa merasa lebih ingat Allah daripada Nabi? Nabi aja masih apa ini? Sholat. Nah ini lebih hebat daripada Nabi, nggak pakai sholat bisa ingat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang ini ya, ikhwan, selip-selipnya, miss-missnya pemahaman manusia itu karena tidak mengaitkan pemahaman mereka terhadap dalil ya, dengan bagaimana salaf itu mempraktekkan dalil tersebut. Itu pentingnya pemahaman salaf. Ya. Mereka nggak melihat bagaimana rupanya Rasul menafsirkan ayat itu. Iya. Bagaimana para sahabat menjalankan hadis-hadisnya Nabi itu mereka nggak mereka ikat dengan itu. Mereka pahami sendiri, mereka terapkan sendiri, akhirnya menjadi sesat. Gitu. Allah musta'an. Wa qala jalla wa ala. Dan Allah jalla wa ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Allah tidak mampu diidrok oleh pandangan. Yakni bukan nggak bisa dilihat. Karena kalau kita artikan Allah tidak mampu dijangkau oleh pandangan, nanti dalil ini akan kontradiksi dan bertabrakan dengan semua dalil yang kita sampaikan kemarin yang menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Dan nggak mungkin dalil-dalil itu saling kontradiksi. Nggak mungkin. Iya kan? Masa satu yang bilang dalilnya Allah bisa dilihat, yang satu bilang Allah nggak bisa dilihat. Kan jadi kontradiktif Al-Qur'annya. Paham maksudnya ya? Sehingga inilah perlu dijamak, perlu dikompromikan. Bagaimana itu? Maksud Allah tidak dijangkau oleh pandangan, tidak mampu dijangkau dengan pandangan yang meliputi dari segala sisi. Gitu. Itu cara memahaminya. Karena yang mengatakannya satu, Allah juga. Allah yang bilang dia bisa dilihat pada hari kiamat, dia juga tadi yang mengatakan la tudrikuhul absar. Dia tidak mampu dijangkau oleh pandangan. Maksudnya apa? Tidak mampu dijangkau dari segala sisinya. Itu. Walaisa ma'nahu la tarahu. Bukan maknanya pandangan tidak bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha Subhanahu wa taala lam yakul la tarahul absar. Karena Allah sama sekali tidak mengatakan pandangan-pandangan tidak bisa melihatnya. Yang dinafikan al-idrak, bukan apa? Ru'yah. Paham? Dalil-dalil yang ada semuanya menetapkan ru'yah. Ini dalil meniadakan idrak. Beda idrak, beda apa? Ru'yah. Ru'yah hanya sekedar melihat, walaupun hanya sebagian sisinya dikatakan sudah ru'yah. Sama seperti kita ru'yah hilal. Apakah semua bagian bulan itu kamu lihat? Itu kan cuma segaris kecil saja. Sisi yang tidak terlihat jauh lebih apa ini? Banyak. Iya kan itu kan cuma sisi sudut kecil aja kayak benang gitu. Setipis itu saja. Tapi dikatakan sudah ru'yah? Sudah. Tapi apa kita mengidrok bulan? Tidak. Idrok itu meliputi segala sisinya. Jadi dibedakan. Ayat yang menetapkan ru'yah. Ayat yang menafikan apa? Idrok. Nah. Innama qala la tudrikuhul absar. Allah hanya mengatakan pandangan-pandangan itu tidak mampu menjangkaunya, meliputinya dari segala sisi. Fal idraku syai' wa ru'yatu syai'un akhar. Yang namanya ru'yah itu satu hal, idrak itu perkara yang lain, gitu. Fahiya tarahu subhanahu biduni ihatah. Maka Allah itu atau pandangan itu mampu melihat Allah tanpa menjangkaunya dari segala sisinya. Wa fi hadza raddun ala man istadalla bihadhil ayah ala nafir ru'yah. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang yang berdalil dengan ayat ini untuk meniadakan ru'yah. Bahwasanya Allah nggak bisa dilihat. Mana dalilnya? La tudrikuhul absar. Dia pahami Allah nggak bisa dilihat oleh pandangan. Wa qala, dia mengatakan ar-ru'yatu la tumkin. Dia mengatakan nggak mungkin Allah itu bisa dilihat. Li'annallaha ta'ala qal, karena Allah mengatakan ini syubhat. Ya, syubhat dengan menggunakan ayat tadi la tudrikuhul
absar. Karena Allah sudah mengatakan la tudrikuhul absar. Pandangan tidak bisa menjangkaunya. Fanaqulu lahum. Maka kita katakan kepada mereka, antum la ta'rifuna makna la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kalian itu nggak ngerti maknanya la tudrikuhul absar. Dah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Makna dari kamu atau pandangan tidak bisa mengidrok Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah bisa mengidrok pandangan kita. Ya. Allah tahu pandangan kita semuanya? Tahu. Semua detailnya Allah tahu? Tahu. Iya kan? Semua detailnya ya. Makanya Allah dikatakan dia mengidrok pandangan kita. Apa yang tadi kita lihat, yang sekarang kita lihat, yang besok kita lihat pun Allah sudah tahu itu. Sudah tahu. Sak detail-detailnya Allah sudah tahu. Allah bisa mengidrok pandangan kita. Apa yang fokusnya kita, apa yang cuma jadi latarnya saja. Kan ngelihat ini kan nggak semuanya difokuskan ya. Karena kita ngelihat sini kan yang lain terlihat juga ya. Ini kan kalian ngelihat ke ana, fokusnya mungkin, tapi dindingnya terlihat juga. Terlihat ya, ini semua terlihat. Tapi kan nggak fokus di situ. Allah tahu itu semuanya. Mana yang kamu fokuskan, mana yang sekedar ngelewat saja, tahu ya. Allah tahu itu. Makanya ayatnya mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan kalian itu nggak bisa mengidrok Allah, tapi Allah bisa mengidrok apa? Pandangan kalian. Maknanya adalah la tuhitu bihi, tidak menjangkaunya dari segala sisi. Maknanya ihatoh. Ihatoh itu mengelilingi, gitu loh. Tahu semuanya dari berbagai sisinya. Walaisa maknahu la tarahu, bukan maknanya pandangan tidak bisa melihat Allah. Walam yakul subhanah la tarahul absar. Lihat, Allah tidak pernah mengatakan la tarahu. Kalau la tarahu, iya, yang dinafikan adalah ru'yah. La tarahu, ro'a, yaro, ru'yah. Ya, itu yang ditiadakan. Kalau ayatnya la tarahul absar, tapi ayatnya la tudrikuhul absar. Gitu. Wastadallu aidan, sehingga terbantahkan. Kenapa kamu maknakan artinya seperti ini? Dengan dalil-dalil yang lain yang sudah kita sampaikan, 4 ayat kemarin tambah hadis tadi yang semuanya menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Karena kalau kita artikan seperti itu, Allah nggak bisa dilihat, nanti semua tabrakan dengan dalil-dalil lain yang menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Nggak mungkin satu orang kemudian omongannya itu apa? Pembicaraannya, perkataannya saling bertabrakan. Allah ini yang cerita masalahnya. Hal-hal yang sifatnya informatif, ya, pemberitaan, itu tidak mungkin saling bertentangan. Tapi kalau sesuatu yang bersifat ahkam, hukum, itu masih mungkin. Awalnya diperintah, kemudian dilarang. Mungkin itu? Mungkin kan? Ada banyak hukum-hukum yang seperti itu. Dulunya dibolehkan, kemudian apa? Datang larangan, minum khamr. Pengharamannya kan apa? Bertahap. Awalnya diizinkan, kemudian diharamkan. Mungkin berubah, mengalami perubahan? Mungkin. Karena bukan informatif sifatnya. Wahyunya sifatnya apa? Hukum. Hukum bisa berubah, bisa menyesuaikan mana yang paling bermaslahat untuk zaman dan waktu tersebut. Tapi kalau sifatnya informatif, berita, nggak mungkin apa? Berubah. Karena kalau berubah pasti salah satunya dusta ini. Kemarin katanya bilangnya kejadiannya kayak gini, rupanya kejadiannya kayak gitu. Yang mana yang betul? Pasti salah satunya apa ini? Dusta. Nggak mungkin ada pada berita Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Tadi kemarin bilang ayat Allahnya bisa dilihat. Sekarang ternyata katanya nggak bisa dilihat. Berarti kan kontradiktif. Satunya pasti apa ini? Dusta ini. Entah yang menetapkan bisa dilihat atau yang meniadakan bisa dilihat. Nggak mungkin. Gitu. Wastadallu aidan faqalu. Mereka juga berdalil, syubhat mereka ini bahwasanya Allah nggak bisa lihat selain pakai ayat tadi, la tudrikul absar. Faqalu, kata mereka, Musa alaihi salam qala. Ucapan Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkata, Rabbi arini, dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku, ya, agar aku bisa melihat kepadamu. Aku ingin bisa melihat engkau ya Allah. Ini requestnya, permintaannya Nabi Musa. Beliau ingin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya, bukan karena kelancangannya. Gitu. Kerinduannya ingin bisa melihat Allah langsung. Qala lan tarani. Maka kata Allah, engkau tidak akan bisa melihatku. Kata mereka, berarti Allah nggak bisa dilihat. Lagi-lagi ini syubhat.
Paham ya? Ini syubhat. Lihat. Perhatikan cara menjawabnya. Wa hadza dalilun ala nafyi ru'yah, kata mereka. Maka ini dalil untuk meniadakan ru'yah. Berarti Allah nggak bisa dilihat. Buktinya Nabi Musa minta kepada Allah ingin bisa melihat, dijawab sama Allah, lantaroni. Engkau tidak bisa melihatku, wahai Musa. Naqulu lahu. Kita katakan kepada mereka sebagai jawabannya. Kalau udah masuk bab syubhat ini agak tarkiz ya, kan agak ya perhatian harus. Karena nanti salah-salah, silap-silap, nanti subhatnya yang nempel, jawabannya nggak nempel, gawat. Iya. Yang masuk malah, berarti nggak bisa dilihat Allah. Yang teringat malah itunya, subhatnya. Malah penyakitnya yang nempel, obatnya nggak nempel nanti. Makanya nggak bisa diputus kajian tentang subhat itu. Jangan subhatnya dulu kita baca, ya jawabannya nanti pada pertemuan berikutnya. Belum tentu datang yang dengar tadi. Tiba-tiba dia datang dengar, subhatnya minggu depan lagi nggak datang lagi dia. Udah nempel duluan jawabannya. Jadi harus satu pertemuan memang diputuskan harus saat itu juga. Kalau bahas tentang syubhat gitu. Syubhat itu kerancuan berpikir. Biasanya bumbu-bumbunya ya ada dalilnya juga, ada ayatnya, ada hadisnya gitu. Naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, hadza fid dunya. Jawaban Allah itu yang meniadakan Allah bisa dilihat itu adalah berlakunya di dunia. Itu sepakat kita? Sepakat kita bahwasanya Allah di dunia tidak akan bisa dilihat. Jadi ada yang katanya mimpi bisa ngelihat Allah, apa yang semuanya pendusta itu. Mimpi ketemu sama Allah katanya. Dikasih syariat lah, apalah. Nah, ini semuanya para pendusta. Sekelas Nabi Musa saja dikatakan lantaro nih kamu nggak bisa ngelihatku. Adanya pula dia orang-orang tiba-tiba ngaku-ngaku apa ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Li'anna Musa sa'ala dzalika fid dunya. Karena Musa minta itu di mana? Dia ingin bisa melihat Allah di mana? Di dunia. Saat itu juga dia kepinginnya. Makanya kata Allah lantaroni wala ahada yarallaha fid dunya. Dan tidak ada seorang pun ya di dunia yang bisa melihat Allah. Lal anbiya wala ghairuhum. Tidak para nabi, tidak pula selain para nabi. Lebih-lebih lagi kalau nabi saja yang dekat hubungannya dengan Allah tidak bisa melihat, apalagi yang selain nabi. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fayarul mu'minuna rabbahum, maka kaum mukminin itu bisa melihat Rabb mereka. Wahalud dunya laisat kahalil akhirah. Dan keadaan akhirat itu atau keadaan dunia tidak sama dengan keadaan akhirat, ya kan? Nah, fannasu fid dunya di'af. Manusia itu di dunia lemah, ya kan? Ya, nikmat surga aja nanti diberi kekuatan jima, kekuatan berapa laki-laki? 100. Ya di dunia bisa kayak gitu? Nggak bisa. Oh, memang beda kondisi dunia dengan kondisi akhirat. Jadi kalau di dunia nggak bisa ngelihat Allah, bukan berarti di akhirat juga nggak bisa ngelihat Allah. Kenapa? Keadaannya sudah berbeda. Gitu. Fannasu fid dunya di'afun fi ajsamihim wa fi madarikihim. Manusia di dunia itu lemah pada jasadnya dan juga pada indrawinya. La tastati'u antarallaha azza wa jal. Engkau tidak bisa melihat Allah azza wa jalla di dunia. Wa amma fil akhirah fa innallaha yu'tihim quwwatan yastati'una biha an yarau rabbahum jalla wa ala ikraman lahum. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan yang dengan itu mereka mampu melihat Allah Jalla wa ala sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Nah. Walihada, oleh karena itu, lama sa'ala Musa rabbahu fi hadhil ayah. Oleh karena itu, tatkala Nabi Musa meminta kepada Robnya dalam ayat ini, qala lan tarani, maka Allah mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku selama di mana? Di dunia.
Walakin akan tetapi supaya kamu puas wahai Musa, unzur ilal jabal. Kamu lihat ke gunung itu. Ya, gunung yang ada dekat Nabi Musa. Kalau kamu masih tetap ngotot ingin melihat aku di dunia, kamu sekarang lihat ke gunung itu. Unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makana, kalau dia bisa bertahan di tempatnya, nggak geser, nggak hancur, nggak pecah, fasaufa taroni, maka engkau akan melihatku. Jadi patokan kita itu ya Musa ya, gitu. Gunung itu. Ya, kalau gunung itu, gunung besar ya, kuat, kokoh, ya kan pancangnya bumi. Kalau gunung itu bisa bertahan, ya tidak geser dari tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Nah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dirinya terhadap gunung, ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung itu hancur berantakan. Berserak gunungnya. Al-jabalu indaka sara turaban. Runtuh gunungnya menjadi tanah. Bukan lagi geser ini. Luruh. Ya. Menjadi tanah. Wal jabalu asam salt. Sementara gunung itu kuat, keras. Fakaifa bil makhluk al-mukawwan min lahm. Bagaimana lagi dengan sebuah makhluk yang tersusun dari laham wadamun min lahmin wadamin wa izam, daging, darah, tulang. Nah, gunung yang batu itu, jangan bayangkan gunung Indonesia hijau-hijau, tanah-tanah, kalau longsor ya. Gunung di Arab itu dari apa ini? Batu. Kan gunung Uhud yang sering diziarahi batu semua itu. Nah, itu saja apa? Jadi apa? Tanah. Hancur lebur. Gimana lagi dengan manusia yang cuma terbuat dari apa ini? Isinya tulang, daging, darah. Nah, fahuwa la yastati'u ru'yatallahi fid dunya. Maka dia itu jelas tidak mampu melihat Allah di dunia. Jadi ayat Nabi Musa tadi tentang Nabi Musa itu bukan mengatakan Allah tidak bisa dilihat selamanya. Tidak bisa dilihatnya berbatas waktu. Selama di dunia saja. Toh dalil-dalil yang lain juga menetapkan Allah bisa dilihatnya juga di mana? Di akhirat. Kok nggak bahas di mana? Di dunia. Jadi nggak bisa dipakai dalil kisah Nabi Musa tadi. Karena Musanya mintanya kapan? Di dunia. Gitu. Wa su'alu Musa. Sekarang perhatikan sisi yang lain. Wa su'alu Musa ru'yatallahi, dan permintaan Nabi Musa untuk bisa melihat Allah dalilun. Ini justru menjadi dalil, bukti ala jawazir ru'yati wa imkaniha, atas kemungkinan dan adanya potensi untuk bisanya Allah dilihat. Kalau sama sekali nggak ada potensi itu, nggak ada kemungkinannya. Tutup rapat pintu itu. Allah bisa dilihat. Nggak mungkin Nabi Musa lancang berani apa? Minta. Karena nggak mungkin seorang Nabi yang kenal bagaimana Allah meminta sesuatu yang nggak mungkin, yang mustahil. Paham ya? Terlalu mulia Nabi Musa untuk meminta kepada Allah sesuatu perkara yang sama sekali mustahil. Justru requestnya Nabi Musa itu menunjukkan ada celah, adanya kemungkinan, adanya potensi untuk Allah itu bisa dilihat. Makanya Nabi Musa memberanikan, mungkin ini lihatnya ada kemungkinan bisa di mana? Dunia. Makanya beliau minta. Kalau sama sekali nggak bisa, nggak di dunia, nggak di akhirat, nggak mungkin Nabi Musa berani apa ini? Berani minta. Lancang kan? Lancang. Seandainya memang Allah sama sekali nggak bisa, nggak ada potensi, nggak ada kemungkinan untuk bisa dilihat. Nggak mungkin Nabi Musa berani mengajukan permintaan itu. Paham cara berdalilnya? Nah, justru kisah itu sendiri menetapkan Allah ada kemungkinan bisa makanya berani dimintakan oleh Nabi Musa alaihi salam gitu. Li'anna Musa, karena Nabi Musa itu la yas'alu rabbahu syai'an la yajuzu. Karena Nabi Musa nggak mungkin meminta kepada Rabbnya sesuatu yang tidak mungkin. Ya juz itu bukan nggak mesti boleh artinya. Iya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin Nabi Musa minta sesuatu yang mustahil. Innama sa'alahu syai'an yajuzu. Nabi Musa itu pasti meminta sesuatu yang punya kemungkinan untuk terjadi. Gitu. Walakin la yakunu hadza fid dunya. Oh, tapi ternyata
Ini tidak mungkin dikabulkan di mana? Di dunia. Wallahu subhanahu qal lantaroni walam yakul inilah uro. Perhatikan bahasan ini, enaknya nikmatnya belajar bahasa Arab. Tadi kita pakai sisi bahasa Arab aja. Perbedaan antara nafiyul ru'yah wa nafi al-idrak. Iya, beda antara ru'yah dengan idrak. Sekarang lihat. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Engkau tidak bisa melihat. Yang dinafikan ru'yahnya siapa? Musa. Allah nggak mengatakan inilah uro. Saya tidak bisa dilihat. Kan beda subjeknya ya. Beda objeknya. Yang pertama yang ditiadakan ru'yahnya siapa? Musa. Engkau tidak bisa melihatku, wahai Musa. Allah nggak bilang, aku tidak bisa di... Kalau Allah mengatakan kayak gitu, semuanya dan kapanpun memang nggak akan terlihat. Paham ya? Beda ayatnya. Allah nggak mengatakan, aku tidak bisa dilihat, wahai Musa. Kamu tuh lancang minta kayak gitu. Aku nggak bisa di... Ya, Allah nggak mengatakan kayak gitu. Allah hanya menafikan ru'yahnya siapa? Musa di dunia. Lantaroni, kata Allah. Allah tidak mengatakan inilah uroh, saya tidak bisa dilihat. Wah, kalau Allah mengatakan kayak gitu, baru kita katakan, oh berarti memang Allah nggak bisa di... Allahu yura fil akhirah. Maka Allah itu dilihat di akhirat. Nah. Wa aulan nas bihadhihi ru'yah al-anbiya. Dan orang yang paling pantas untuk mendapatkan ru'yah ini adalah para nabi. Ya mereka duluan lah yang melihat. Masa kita umatnya yang mendahului, kan nggak sopan namanya. Sementara di dunia saja para nabi itu yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qauluhu, dan firman Allah dan ucapan al-Imam Thahawi wala kaifiyah, ai la yuqal kaifa yarawnallah, tanpa tata cara, tanpa bagaimana. Maksudnya jangan dikatakan kaifa yarawnallah, bagaimana mereka melihat Allah, li'anna hadza kasa, ini gimana hasil ru'yahnya itu. Ini nggak ada yang tahu. Sekarang belum ada yang bisa ngelihat. Li'anna hadza kasairi sifatillahi azza wajal. Ini sama sebagaimana sifat-sifat Allah azza wajalla yang lainnya. La na'rifu kaifiyataha, kita tidak mengetahui bagaimananya. Fanahnu nu'minu biha, kita hanya bisa beriman dengannya. Wa na'rifu maknaha, dan kita sudah tahu maknanya. Makna ru'yah apa? Ya dijangkau oleh pandangan. Kan itu maknanya ru'yah, bisa terlihat. Wa nusbituha, dan kita tetapkan sifat tersebut. Walakinnal kaifiyata majhulatun wala na'rifuha, akan tetapi yang namanya bagaimananya itu tidak diketahui oleh kita. Allahu a'lam biha subhana, Allah yang lebih tahu bagaimana itu nantinya. Nah, kemudian Imam Thahawi membawakan dalilnya. Sebenarnya sudah kita rapel di depan ya. Qala Imam Thahawi kama nataqa kitabu Rabbina, sebagaimana yang diucapkan oleh kitab Rabb kita. Kitab Rabb kita menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah itu berseri-seri. Nadhirah pakai dot, itu berseri-seri. Berseri-seri bekas-bekas nikmat, ya, bekas merasakan nikmat. Mereka melihat, wajah-wajah itu melihat kepada Robnya. Iya, nazoro pakai zo, kalau bergandeng dengan ilah maknanya apa? Ru'yah, maknanya melihat. Tapi kalau nggak ada gandengannya apa-apa, maknanya menunggu. Hal yang zuruna, tidaklah mereka menunggu. Gitu. Ada sorihun annahu nazara ilallah bil absar haitsu udiya bi ilah. Ini jelas menunjukkan bahwasanya pandangan itu bisa melihat Allah nanti karena Allah menggandengkannya dengan ilah. Ila rabbiha nazirah. Famaknahu ru'yah bil absar. Maka maknanya adalah pandangan dengan apa? Mata. Qalatil mu'tazilah ila rabbiha ila jumi'a jam'un bimakna ni'am. Nanti ini tafsirin mu'tazilah ini sesat ini. Maknanya adalah nikmat.
Ai ilani amirok biha naziroh. Dia melihat kepada nikmat Robnya. Wahada takhrifun yadhaku minhul uqala. Ini adalah penyelewengan makna yang bikin orang berakal itu ketawa. Ini orang yang ngerti bahasa Arab, ya ilah itu huruf jar ilah gitu. Wong dia menjerkan Rob kok, ilah Rob biha gitu. Ini jelas-jelas ilah, bukan ilah yang artinya nikmat. Li'annal harf la yuhawwal ila jama'. Karena yang namanya huruf tuh nggak bisa dirubah jadi jama'. Yang bisa dijamakkan itu isim. Ada isim mufrad, ada isim jama' gitu. Jadi ini bikin orang ketawa saja, ini tafsiran yang Mu'tazilah ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.